Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya kita semua boleh sehat dan pastinya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini dengan tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu Mesir tak dapat menolong kita, yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Tapi pada malam hari ini kita akan baca pada ayat yang ketiga. Saya bacakan. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata Mesir adalah gambaran tentang dunia. Kuda, kereta, dan pasukan berkuda adalah gambaran tentang kekayaan dan kekuatan. Mesir, kuda, kereta, dan pasukan berkuda bukanlah sumber pertolongan kita. Karena itu, jangan sekali-kali kita menyandarkan hidup dan menggantungkan harapan kepada dunia dengan segala yang ada. Sebab Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Orang yang hidup mengandalkan manusia adalah orang yang terkutuk. Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Sebab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan, manusia itu tak lebih dari hembusan nafas. Tuhan juga tidak menghendaki kita mengandalkan kepandaian, kekayaan, jabatan, kekuatan diri sendiri. Bila kita mengandalkan kekayaan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling malang. Sebab kekayaan itu sesuatu yang tidak pasti dan mudah lenyap. Amsal 23 yang ke-5 katakan, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kekayaan juga tak bisa menyelamatkan jiwa kita. Namun dalam hidup sehari-hari banyak orang berlaku sombong, membangga-banggakan harta kekayaan yang dimiliki. Rumah mewah, mobil mewah, tabungan atau deposito di bank, dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa memiliki kekayaan berarti bisa melakukan segala-galanya dan berbuat sekehendak hati kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan adalah sia-sia berharap pada manusia dan semua yang ada di dunia ini. Dalam segala hal, marilah kita hidup mengandalkan Tuhan saja. Dia lebih daripada cukup, sebab pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.